Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khalil Rabbani dengan NIM 10109240009. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai materi di minggu kedua kemarin. Langsung saja sekarang kita bahas ya, guys, ya. Nah, di minggu kedua kemarin kita mempelajari tentang metode pengukuran. Nah, metode pengukuran itu adalah suatu kualitas itu melibatkan dua parameter. Jadi dia melibatkan kedua parameter gitu, nilai gitu. Seperti nilai dan satuan pengukuran. Contohnya itu seperti ini. Hasil pengukuran suatu suhu benda adalah 10 derajat Celcius. Nah, untuk 10 itu adalah nilainya, sedangkan ada Celsius itu adalah salah satu pengukuran atau apa ya, kayak ya salah satu satuan ukurnya gitu. Kayak kilogram, nah sama. Ini kan kalau saya kan untuk mengukur suhu kan. Tuh. Nah, ada dua jenis metode pengukuran. Nah, langsung dan tidak langsung. Nah, langsung ini dia membandingkan kuantitas yang diukur secara langsung dengan standar primer atau sekunder. Jadi kita mengukur, misalnya mengukur blok kayu yang akan kita pasang di pintu gitu dengan penggaris dengan bantuan penggaris atau enggak pakai meteran itu. Terus kedua pengukuran tidak langsung di proses pengukuran dengan mengubah nilai intensitas yang diukur menjadi kuantitas terukur lainnya seperti mengukur kecepatan mobil gitu, kecepatan sepeda gitu. Ya, ini pengukuran langsung. Nah, ukuran yang dimana besaran diukur dikotakkan langsung tadi udah jelaskan di contoh yang ini nih. Nggak pakai 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 penggaris, bisa pakai meteran, nih, kali kaliper, mikrometer gitu. Nah, simpangan, besaran simpangan adalah diukur menghasilkan efek fisik tertentu yang mengakibatkan bagian lain dari instrumen melakukan efek yang sama tetapi berlawanan arah. Nah, efek ini hubungannya dengan variabel tertentu, jadi mudah diamati oleh operator. Nah, bukan analogi dari besaran yang diukur. Tidak. Ini skematik. Iran, torak. Nah, metode nol. Nah, itu metode nol itu adalah besaran yang diupayakan memiliki simpangan yang sama dengan nol dan memberikan efek melawan terhadap efek besaran yang diukur. Tuh. Besaran efek melawan yang diberikan merupakan analogi dari besaran yang diukur. Nah, contoh dia adalah ukur tekanan bobot mati. Nah, seperti di samping kanan ini ya. Pengukuran tak langsung. Nah, tadi udah saya jelaskan, dia pengukuran di mana besaran yang hendak diukur itu tidak dikontakkan secara langsung kayak penggariskan diukur nempelin gitu kan. Nah, biasanya itu dilakukan dengan dua metode gitu. Ada metode analogi dan metode simulasi gitu. Nah, simulasi biasanya di alat elektronik ya. Analogi. Nah, metode analogi ini dua sistem yang memiliki analogi bila memiliki hubungan matematik yang sama. Contohnya antara sistem sistem mekanis, sistem listrik, fluida, panah. Nah, sistem listrik adalah sistem yang paling mudah dan paling cepat pengukurannya. Analogi listrik. Nah, ini kan ada dua tuh analog dengan arus dan analog dengan tegangan. Nih, arus itu kecepatan, gaya, pelumasan. Nah, kalau tegangan dia kecepatan, gaya gitu. Arus, gaya fisik. Gaya tegan kecepatan, hambatan atau pelumas, gesekan viskos, dan lain segala sebagainya gitu. Nah, ini untuk rumus nih, hukum Ohm nih. Kita memakai hukum Ohm dan F kali ya. Nah, F kali VB. Ya. Kalau mencari
gaya arus, gaya tegangan F kali B, P kali B. Kalau kalau cari gaya arus adalah V sama dengan F per B. Itu yang untuk masukkannya. Analogi listrik mekanik. Nah, pertama itu massa. Nah, hubungan antara massa dan percepatan itu berdasarkan hukum Newton adalah gaya dikali dengan massa dikalikan percepatan. Sistem mekanik rotasi itu untuk rumusnya itu mencari di mana torsi sama dengan inersia kali percepatan sudut. Ya, gaya pegas. Nah, sistem melentur dengan pelenturan yang berbanding langsung terhadap gaya yang bekerja yang dinyatakan dengan hubungan seperti ini rumusnya. K itu sama dengan konstan. Delta F per delta X sama dengan K sama dengan konstan. Jadi delta F itu sama dengan pertimbangan gaya yang bekerja. Sedangkan delta X adalah hasil pertambahan lenturan linear. Maaf. Nah, kedua, terus lanjut lagi penjelasannya. Nah, kebanyakan pegas coil balok, gaya pegas itu kebanyakan pegas coil balok bagian benda yang mengalami tarik tekanan atau tarikan mengikuti hubungan tersebut. Nah, gaya yang bekerja itu selalu dilawan oleh lenturan gitu. Ya, terus set, gitu, lenturan kayak. Baik. Sehingga gaya resultan selalu berusaha memulihkan keseimbangan. Bagian dikenai torsi atau momen putar pada umumnya memenuhi hubungan seperti ini. Nah, rumusnya nih. Torsi per theta per delta theta. Rendaman. Dua rendaman. Lanjutnya rendaman. Ini faktor penting dalam suatu sistem adalah rendaman. Redam itu dianggap sebagai redaman Vicos bukan gesekan atau diperoleh dengan menggunakan fluida, termasuk gas atau listrik. Nah, redaman viskos itu merupakan fungsi kecepatan gen gaya melawan gerakan yang dapat dinyatakan seperti ini. F sama dengan B kali V, di mana B adalah koefisien redaman dan V adalah kecepatan. Gitu. Prinsip yang digunakan untuk rangkaian mekanik seri itu adalah gaya total dan simpangan pada masing-masing komponen sama alarm. Seperti ini, F sama dengan Fm ditambah F kali ditambah Fb. Banyak lagi. Seperti ini. Ya, nah, sama aja nih. Ini ya, rumusnya seperti ini. Ya, ini sama aja. Nah, lanjut ke mode simulasi. Nah, mode simulasi adalah pengukuran di mana besaran yang diukur itu dikonversikan ke besaran yang lain. Dan pengukuran dilakukan pada sistem yang disebut dengan simulasi atau tiruan. Ada dua jenis simulasi, dengan komputer analog atau komputer digital. Namanya. Nah, biasanya pakai simulasi itu biasanya di kayak nih, pakai PC atau enggak pakai nih function, pakai oscilloscope atau pakai oscilloscope atau bisa pakai function generator gitu. Nah, hubungan output inputnya sistem ukuran nih. Besaran yang sebenarnya hendak diukur. Input gangguan itu besaran yang sebenarnya tidak diharapkan membangun instrumen. Terus input ubahan itu besaran yang menyebabkan perubahan terhadap hubungan input output gitu. Nah, ini nih. Set, set. Itu hubungan input output itu
Uh, Sinyal filtering dapat digunakan untuk membuat nol atau mengurangi input gangguan atau tambahan ketika menggunakan atau merancang instrumen dari pengukuran. Itu kapan? Respons sistem pengukuran. Nah, pengukuran statis besaran fisis dilakukan bila besaran tidak berubah terhadap waktu. Nah, contohnya itu defleksi balok karena suatu beban beban tetap merupakan defleksi statik. Nah, sedangkan jika balok mengalami vibrasi, defleksinya akan berubah terhadap waktu gitu. Nah, masalah pengukuran menjadi rumit jika harus memperhatikan karakteristik transient perubahan dari sistem tersebut. Nah, sistem peredam massa pegas itu merupakan sistem pengukuran mekanik sederhana, ya, sederhana. Jadi variabel input bergeseran bekerja pada sistem XT, X1T dan menghasilkan outputnya yaitu X2T. Sehingga X1 dan Xt2 itu ya berubah terhadap waktu. Jadi berubah waktu gitu. Berarti ini nah rumusnya. Saya nyeraca, saya yang dihasilkan rendaman berbanding lurus dengan kecepatan sehingga pasang diferensial sistem berdasarkan hukum Newton ditulis sebagai berikut. Nah, nah seperti ini rumusnya nih. Nah, ketika sistem diberikan fungsi perpindahan osilasi X1, maka X2 itu mencari nilai besarannya. Jika terjadi osilasi, maka dari sistem itu akan bergerak mengikuti osilasi yang dia ngikutin osilasi itu yang diberikan tadi. Nah, jika frekuensi osilasi ditinggalkan badan sistem akan memberikan reaksi yang lebih hebat, sehingga pada frekuensi tertentu yang disebut dengan frekuensi natural, amplitude berpindahan gas akan mencapai maksimum yang lebih besar dari amplitude yang diberikan. Nah, jadi dia semakin kecil nilai konstans redam, mengakibatkan nilai amplitude itu amplitude maksimum frekuensi natural itu semakin besar. Nah, jika frekuensi berbesar, maka amplitude perpindahan pegas akan berkurang lebih cepat gitu. Fungsi perpindahan Xt2 itu bergantung pada fungsi yang pertama tadi, gitu. Sehingga sistem ini memberikan respon yang berbeda tergantung pada inputnya, gitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kata atau salah yang saya jelaskan tidak dapat dimengerti, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.